Misalkan sellernya komplain karena packingannya beda dari semulanya. Ini bukan karena packingnya, hey. Ini barangnya nggak sesuai. Goblok. Masalah barang nggak sesuai bukan urusan kita, Kak. Hai semuanya, welcome to my channel. Nah, jadi guys, di video kali ini aku mau kasih tips ke kalian belanja online dengan benar dan aman. Biar gak kayak ibu-ibu yang lagi viral, guys. Nah, jadi akhir-akhir ini kayak lagi booming gitu, lagi viral gitu video ibu-ibu yang ngemarahin kurir yang ngemarahin kurir gitu loh guys, ngemarahin kayak, jadi ceritanya dia tuh pesanannya, orderannya ibu-ibu ini salah gitu guys, tapi dia malah marahin kurirnya. Jadi sangat disayangkan banget ya guys, jadi seorang kurir yang nggak tahu apa-apa tentang pesanannya, tentang orderan ibu itu, justru malah dia yang dimarahin saat orderannya tuh salah kayak gitu. Jadi sebenarnya kasus ini tuh aku udah kayak sering lihat gitu loh guys, sebelum-sebelumnya banyak yang kayak kejadian kayak gitu juga. Jadi dia tuh pesanannya salah, nggak sesuai, terus dia tuh nyalahin kurirnya. Jadi sebelum ibu-ibu yang viral ini itu sebelumnya aku udah pernah lihat juga kasus ini, dan mungkin yang ibu-ibu ini lebih viral karena mungkin dia kayak ngomongnya tuh kasar gitu guys. Jadi kan kayak kurirnya itu kan sebenarnya nggak tahu apa-apa nih tentang ibu, atau nggak jangankan ibu itu, atau nggak kayak kita misalkan belanja di suatu online shop, terus kurirnya itu kan hanya jasa pengiriman aja kan guys. Jadi dia tuh sama sekali nggak tahu kita beli apa, terus kayak pengirimannya dari mana. Jadi kan otomatis kita tuh nggak boleh nyalahin kurirnya. Jadi sebenarnya aku ngeliat video itu juga kayak agak emosi gitu guys, kayak mengundang emosi ngeliat kelakuan ibu itu. Nah, jadi guys, di video kali ini aku mau kasih tahu ke kalian bagi yang belum paham cara belanja online yang benar itu kayak gimana. Jadi di sini aku bakal sharing pengalaman aku berdasarkan pengalaman aku ya guys. Jadi aku itu sebelumnya juga udah sering belanja online, dan syukurnya aku itu kayak belum pernah ngalamin barang aku itu nggak sesuai, terus kayak datangnya itu jelek atau kayak gimana gitu. Aku belum pernah ngalamin. Jadi di sini aku mau sharing gimana pengalaman aku belanja online supaya kalian kedepannya bisa lebih teliti lagi belanja online. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, kalian jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe di channel aku, dan kalian bisa share ke teman-teman kalian semuanya. Kita langsung ke videonya. Nah, jadi guys, di sini aku kayak lebih sering belanja online di Shopee. Jadi di sini aku mungkin kayak bakal kasih contoh aja cara belanja online di Shopee kayak gimana. Nah, jadi sesuai pengalaman aku, yang pertama kali aku lihat saat aku mau belanja yaitu rating atau ulasan di tokonya itu loh guys. Nah, jadi semisalnya kita kalau misalkan mau belanja online di Shopee, jadi di situ kayak ada ulasannya gitu loh guys. Jadi kita kayak lihat ratingnya dia itu seberapa. Jadi biasa kan ada bintang-bintang gitu, mulai dari bintang 1, 2, 3 sampai 4 sampai 5 kayak gitu. Nah, jadi kita lihat ratingnya, ulasannya dia itu di toko itu, dia itu nyampe berapa sih bintangnya. Jadi kalau misalkan bintangnya semakin tinggi, jadi itu udah pasti tokonya itu bagus. Jadi kayak banyak juga yang berminat, banyak banget yang kasih nilai, kasih bintang 5 gitu. Nah, jadi itu yang pertama guys. Jadi kalian kalau misalkan belanja di e-commerce gitu, yang paling pertama kalian lihat dulu ratingnya. Nah, jadi kalau misalkan kalian pada nanya nih, aku jarang nih belanja di e-commerce kayak di Shopee, Tokopedia. Kalau misalkan di online shop Instagram gimana? Nah, jadi kalau misalkan di online shop Instagram itu kan nggak ada juga ratingnya gitu guys ya. Jadi kalian nggak bisa lihat rating dari online shop itu sendiri. Jadi kalian bisa lihat review-review dari toko itu loh guys. Nah, jadi guys, di sini yang paling penting itu kalian lihat review-review dari orang-orang yang pernah belanja di sana. Nah, jadi setiap online shop itu biasanya dia kayak menyediakan gitu hasil review-review dari pelanggan sebelumnya, dari customer-customer yang udah pernah belanja. Jadi kalau misalkan di online shop Instagram, kalian bisa lihat di highlightnya. Jadi di situ biasanya mereka itu
kayak nyantumin gitu review tentang customer yang udah belanja di sana. Dan kalau di e-commerce seperti di Shopee, dia tuh kalian bisa lihat di bawah bagian bawah produknya. Jadi kalian bisa lihat di situ review-reviewnya customernya tuh kayak kebanyakan gimana sih habis belanja di sana, entah itu dia puas sama produknya atau enggak dia kayak kecewa kayak gitu. Jadi sebelum aku kayak nge-check out produk yang aku mau beli, jadi di situ aku kayak lihat dulu review-reviewnya. Jadi mungkin di sana ada yang beberapa nggak suka atau beberapa ada yang kecewa. Kita harus lihat kenapa sih dia kecewa sama produk yang itu. Kalau misalkan ya guys, review itu nggak semua bagus, misalkan ada beberapa yang jelek, kalian lihat lagi reviewnya itu lebih banyak bagusnya atau jeleknya. Kalau misalkan lebih banyak bagusnya, kalian nggak perlu takut kalian beli produk di sana. Karena kalau menurut pengalaman aku, produk itu kan kayak ya emang semuanya nggak bakal ada yang bagus kan, pasti ada beberapa yang kurang. Nah jadi setelah aku cek review di toko itu, aku langsung lihat harganya. Jadi yang ketiga itu kalian juga harus cek harga dari produk itu. Nah jadi logika aja nih guys, kalau misalkan kalian mau beli suatu produk, misalkan baju. Nah baju itu rata-rata kan gak mungkin harganya 8.000, 9.000, 10.000 kayak gitu. Itu udah pasti bahannya gak bagus dan udah pasti mengecewakan. Jadi kalian kalau mau harga yang lebih murah, kalian bisa coba produk yang rata-rata harganya 30.000 sampai 50.000. Kalau misalkan yang paling murah ya menurut aku. Jadi aku sering lihat-lihat gitu, misalkan aku mau beli baju gitu di Shopee. Nah jadi di Shopee tuh kayak banyak banget produk baju yang mulai harga dari 8.000 sampai 10.000. Nah itu kalian gak usah check out kalau kalian mau kecewa. Kalian gak mau kecewa, kalian gak usah check out. Jadi saran aku, kalian kalau misalkan mau belanja di Shopee itu minimal lah harganya itu 30 ribuan gitu loh guys. Jangan yang sampai ke bawah 30.000. Jadi tuh bisa jadi barang yang datang itu nanti mengecewakan. Jadi kalian bisa sesuaikan lah harganya sama produknya itu masuk akal atau enggak. Nah itu kan tadi kita udah cek harga. Nah jadi yang keempat itu kalian juga harus baca deskripsi dari produk yang kita mau beli. Nah jadi baca deskripsi produk yang kita mau beli ini penting banget guys. Karena apa? Karena pengalaman aku nih, aku pernah kayak lagi scroll Shopee gitu, terus aku lihat kayak ada strap iWatch gitu loh guys. Jadi dia tuh kayak menawarkan strapnya aja. Nah jadi ada customernya itu beli, terus dia kayak ngasih ulasan, ngasih review gitu di sana. Dia bilang kok yang datang cuma strapnya aja, sedangkan di deskripsinya itu udah jelas-jelas kalau ownernya itu, penjualnya itu emang cuma ngejual strapnya aja. Jadi yang salah itu siapa dong? Yang pastinya itu yang salah kan yang beli, karena dia itu nggak baca deskripsinya dulu. Nah jadi kalian penting banget guys, kalian cek, kalian baca dulu deskripsinya supaya kalian tahu, misalkan kalian beli baju, kalian tahu bahannya itu dari apa, terus ukurannya, terus kalau misalkan kalian beli barang-barang yang lain, kalian harus tahu itu bahannya dari apa, kayak gitu. Nah dan yang terakhir, yang kelima, jadi ini kayak wajib banget gitu sebelum aku belanja check out itu barang yang aku mau beli, aku tuh wajib banget lihat foto aslinya. Jadi ini kan banyak banget nih guys kasus-kasus yang wah kok produknya beda banget sih sama foto yang diupload gitu kan. Jadi kayak kasus itu udah banyak banget dan udah biasa banget. Nah jadi di sini tipsnya kalian itu harus lihat foto yang real dari customer yang beli. Jadi kalau misalkan kalian belanja di Shopee, kalian bisa lihat di reviewnya gitu loh guys. Jadi di reviewnya itu biasanya banyak customer yang udah beli barangnya itu, terus dia kayak ngasih review, dia upload foto aslinya. Nah kalian bisa lihat dari situ bentuk asli dari produk itu kayak gimana. Nah jadi aku itu biasa kayak gitu guys. Jadi aku lihat dulu produk foto aslinya itu dari customer yang udah beli. Jadi kan dia kayak upload gitu foto-foto bentuk review gitu. Jadi aku lihat dari situ kira-kira sama nggak sih foto asli sama foto dari customer itu. Nah jadi kurang lebih kayak gitu guys tips-tipsnya yang sesuai pengalaman aku yang aku lakuin kalau misalkan mau belanja online. Nah jadi aku kayak bersyukur banget gitu loh guys. Aku kayak kalau belanja online tuh kayak masih belum pernah ngalamin
kayak barang yang datang itu beda gitu. Atau juga kalau misalkan kalian nih kayak males gitu keluar rumah, terus kalian kayak pengen belanja online aja, misalkan kalian mau beli baju, beli peralatan rumah kayak gitu, mau ngedekor rumah, kalian bisa aja gitu kayak cari dulu di YouTube. Kalau misalkan kalian mau belanja di Shopee, kalian bisa haul Shopee, lihat di YouTube kayak gitu kan, tonton terus lihat produk-produknya kan. Kalau misalkan kita nge-review produk dari Shopee gitu kan, pasti itu produknya real gitu kan guys. Nah otomatis dia juga pasti nyantumin toko di mana dia beli. Nah kalian bisa langsung aja gitu kunjungin toko itu, terus kalian belanja di situ karena kalian udah lihat aslinya, jadi otomatis itu pasti udah bagus. Jadi aku juga sering gitu lihat-lihat review Shopee haul kayak gitu. Jadi sebelum aku belanja aku juga cari tahu gitu kalau misalkan beli baju, beli produk-produk yang lain kayak gitu. Jadi aku cek dulu di YouTube gitu guys. Nah, jadi gimana nih guys? Kalian ada nggak sih yang punya kejadian atau punya pengalaman kayak ibu-ibu yang lagi viral itu? Jadi semoga videonya ini membantu ya guys. Jadi bagi kalian yang belum pernah belanja online atau kalian mau nyoba tapi kayak ragu, takut, kalian bisa tonton dulu tips aku ini. Kalian bisa ikutin tips-tips aku ini. Nah, jadi udah guys, gitu aja video aku kali ini. Semoga videonya membantu ya guys dan juga bermanfaat. Dan kalian juga bisa tonton video tips-tips aku lainnya di channel aku. Kalian jangan lupa subscribe ya. Thank you for watching. Bye bye.